Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Innama yafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khair lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairlah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka awwal hadzal yawm salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus PKM Masjid Jami Khairul Ummah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, para hujjaj, terkhusus guru kita bersama Ustaz, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para asatid insyaallah dirahmati Allah. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat bisa beribadah di pagi ini yang kalau kita ngikutin hawa nafsu, ya nafsu kita nih pengennya lanjutin tidur ya Pak ya. Dingin-dingin begini, apalagi saya lumayan daerah sono, daerah gunung saya Pak. Iya, Rawasapi mah sono, daerah lumayan adem gitu. Ya, tapi alhamdulillah karena emang sudah niat ibadah kepada Allah, kita sudah bangun jam 3, sudah meluangkan waktu, ya mengorbankan ya semua energi kita untuk mencari ridha Allah. Kita tinggalin spring bed kita tinggalin kasur kita tinggalin tikar kita, ya kan, buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa kita ini kalau nggak dibantu sama Allah, nggak ditolong sama Allah, bukan siapa-siapa kita ini. Nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya kalau nggak diistimewain nama Allah, diberikan keutamaan dari Allah. Maka kita butuh semua itu. Tidak ada cara kecuali taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah di pagi ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari sekarang sampai nanti kita menghadap Allah. Biar kita ditolong oleh Nabi Muhammad dengan syafaat beliau. Ya, karena syafaatnya Nabi Muhammad itu berlaku minad dunya hatta al-akhirah. Dari dunia sampai nanti di negeri akhirat. Ya, makanya kita terus banyak mengingat, banyak kita sebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita ini connect terus, nyambung terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah nyambung qalbunya dengan Nabi Muhammad, maka insyaallah urusan dunia akhirat bakal diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini kita dengar bersama melalui media bahwa negeri kita ini sedang dapat ujian. Bahkan ada yang menyatakan ini suatu musibah nasional, ya, karena tidak sedikit korban, kurang lebih 800 lebih, ya, masya Allah. Kita lihat ya rahimakumullah,
Kalau Allah Subhanahu wa taala mau mendatangkan yang namanya bala musibah, enggak pandang siapa itu di sana. Ya, datangnya air, datangnya itu yang namanya tanah longsor. Bayangin Pak, kita ngering lihatnya. Itu yang namanya lumpur, yang namanya tanah Pak, itu mendekatin atap Pak. Ya, motor-motor udah enggak kelihatan lagi, banyak yang tertimbun, bukan hanya materi, termasuk manusia. Itu jadikan ibrah, jadikan pelajaran buat kita bersama yang saat ini diberikan keamanan, keselamatan, dan mereka insyaallah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan terkena musibah tadi itu, tenggelam, ya, terus lagi kena longsor, ya, itu termasuk ya syahid itu, ya, syahid dunia. Jadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia orang-orang yang terus istiqomah dalam kebaikan. Makanya itulah pentingnya kita menjaga kebaikan itu, karena al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Kalau kita sudah biasa melakukan kebaikan lalu datangnya mati, ya, kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal. Terus kita jaga dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, tetap istiqomah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini mengenai tentang ya syukur dan sabar. Nabi berdoa dalam satu ya doanya, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya, kalau kita hitung-hitung nikmat ya rahimakumullah udah banyak banget Pak, ya, yang kita pakai nih dari Allah. Dari kita dalam kandungan udah dikasih nikmat sama Allah 9 bulan, coba. Allahu Akbar, melalui apa yang dimakan, yang dikonsumsi oleh bunda, itu saripatinya dinikmati sama kita. Allah, itu caranya Allah Pak. Dihidupkan dalam rahim, dalam kandungan ibunda selama 9 bulan lebih. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu alhamdulillah kita dalam kondisi aman. Dari asal orang tua kita lahirlah di muka bumi ini. Dari mulai kita bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Ini kita posisi di mana nih? 5 nih, Pak. Ya, bayi, bukan bayi kita. Ya, bayi, kanak-kanak bukan. Remaja udah lewat. Dewasa udah. Nah, kita aki-aki semua ini. Ya, kita nih orang tua semua. Udah kelima ini, udah mentok 5. Lah kalau udah 5 kemana? Masa aki-aki? Gak mungkin balik yang keempat Pak. Dewasa gak mungkin. Walaupun bagaimana caranya, kita udah masa dewasa pengen jadi muda gitu kan. Tuh, pengen dari orang tua jadi dewasa gitu kan. Gak bisa. Dari dewasa pengen remaja, nggak bisa, walaupun di cara apapun kita nih, ya kan, gigi kita pada ompong, gimana biar aman, ya kan, seandainya dirapihin, untuk ngerapihin boleh, dirapihin, begitu kan, tetap aja ini rapi Pak, yang lainnya, ya kan, mata udah mulai lamur, mata udah syariat bagus, nah, ini Pak yang kena, telinga udah mulai mau kemana Pak? Apa? Ya, udah mulai nih, telinga kita udah mulai. Semua telinga lumayan, mata kita lumayan, mulut kita masih alhamdulillah, gigi kita masih kuat, masih bagus. Ya semua, ya kan, rambut udah mulai, ya kan. Rambut alhamdulillah aman, mulai lagi nih, udah mulai keriput Pak. Tuh. Ini nggak bisa dibohongin ini. Kulit-kulit udah mulai keriput. Masih bagus, tenaga udah kurang. Tenaga udah kurang. Tenaga masih bagus. Makanan udah mulai dikurangin, Pak. Iya kan? Yang dingin-dingin udah mulai dijauhin. Minum sedikit-dikit langsung batuk.
Iya kan, meriang. Tuh, udah kagak nyaman, Pak. Banyak manis-manis kurang nyaman. Banyak asam kurang nyaman, apalagi pedas. Wah, bolak-balik kamar mandi. Masya Allah, udah dikurangin, Pak. Balik lagi ke kanak-kanak kita udah mulai. Ya kan? Yang keras-keras udah mulai, yang daging-daging udah mulai dijauhin daging-daging. Ya, nyarinya tahu yang aman, tempe ya kan, toge. Gorengan masih aman gorengan, tapi gorengan udah mulai dijauhin lemak. Ya Allah, jadi kadang saya makan nanya dulu sama anak, iya kan? Ini gorengan nih gimana, ini aman kan nih? Aman bah, aman. Iya, anak bawa es Pak, udah mulai. Abah mau nggak? Apa ini es? Mikir Pak saya, karena yang saya rasain kalau minum es sudah beda ceritanya. Beda. Jalan dikitnya sekilo Pak, udah capek. Nggak sepeda, capek juga. Makan sate apalagi hadirin. Kalau nggak lunak banget, kagak mempan, iya kan? Udah mulai dikurangin. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita mawas diri, agar kita tahu diri. Kita nih nggak bakal kemana-mana kalau nggak pasti bakal ketemu Allah. Nggak kemana-mana lagi kita. Ujung-ujungnya ke sono, ke akhirat. Ujung-ujungnya ninggalin dunia. Ini dunia ini jemaah rahimakumullah adalah tempat bagaimana kita ini berkarya. Dunia ya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Siapa yang rajin nanam bakal mati kita di sono, bakal ngunduh, bakal panen. Ya. Jemaah rahimakumullah, dan di dunia ini kesenangannya terbatas. Jadi dunia laisat bimanzilati surur. Yang namanya dunia ini bukan tempat kita senang-senang selamanya, enggak. Dibatasin sama Allah. Kita kaya berapa lama jadi orang kaya Pak? 60-70. Jadi orang kaya gitu kan. Nanti kekayaannya ganti buat anak cucu. Ya kalau sampai 7 turunan Pak. Kadang 3 turunan udah habis. Jangan 3 turunan, 2 turunan udah habis. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita sih mintanya begitu, 7 turunan, bahkan 8 turunan terus, 9 turunan terus. Kalau ada lagi turunan mah, cuman kan jarang hadirin. Ya, kecuali ya kita doa sama Allah, ada tuh doanya. Biar kita nggak fakir, nggak miskin, anak keturunan gitu dijaga sama Allah, biar subur makmur. Di antaranya ngamalin doa Nabi Sulaiman tuh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an mala salihan taradahu wa aslih li. Terus minta sama Allah fi dzurriyyati, anak keturunannya, biar anak keturunan kita enggak susah. Maka doa itu senjata Pak. Manfaatin di masa tua kita nih, banyak doa sama Allah. Itulah fungsinya kita tahajud, kita duha, kita baca Quran. Ya terus sibukkan dengan amal soleh supaya nanti jemaah rahimakumullah rembesannya buat ke anak cucu. Itu pasti tuh. Ya, maka kesolehan kita ini bakal ngalir ke anak cucu kita. Nah, kitanya jemaah rahimakumullah yang mujahadah ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, maka nanti kita tinggal nerima hasilnya di saat kita udah di alam barzah. Nanti kita punya anak nanti nikah, punya cucu, cucunya terus punya cici, terus nanti banyak yang ngedoain. Nah di alam kubur itu yang kita harapin apa? Doa dari orang yang hidup. Nah kalau kita nggak ada yang ngedoain Pak, sedih. Sama halnya camping, kemah Pak, orang-orang pada ditengokin sama orang tuanya, sama saudaranya. Lah kita nggak ada siapa-siapa Pak, nggak ada yang nengokin pisan, ngarepin bagian dari temen. Ya kalau ada yang dekat, ada yang ngerti. Kalau nggak ada yang ngerti, lah dia kelaparan. Itu logikanya seperti itu. Maka diantaranya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak keturunan kita ini menjadi orang-orang yang saleh, salehah, salihin. Juga kata Nabi, perbanyak sahabat yang baik. Semakin banyak sahabat-sahabat yang baik, lalu nanti kita bakal ada yang ngedoain wasilah dari sahabat yang baik itu.
Jadi jamaah rahimakumullah, terus perbanyak sahabat-sahabat yang baik. Harus selektif kita ini, sahabat nganterin kita ke surga apa ke neraka nih. Kalau ke surga ikutin, ya. Kalau ke neraka jangan, ya jangan sampai ikutin. Karena apa? Celaka kita. Karena misi manusia itu kan, syaitan itu kan ada dua kan, syaitunul jinni wal insi. Ada syaitan berupa yang namanya jin, yang tidak terlihat, yang gaib. Ada juga yang namanya syaitunul insi, syaitan manusia, yang memprogadai, yang terus ya membisikkan ke kita, ngajak kita supaya jauh kepada Allah. Itu juga setan, teman berbentuk manusia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya syukur itu terus kita tanamkan dalam hidup. Bilisan kita ucapkan alhamdulillah, kita masih dikasih sehat sama Allah. Ya Allah, ada saudara-saudara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Ya, saya pernah tuh baca di suatu pengalaman. Seorang yang mohon maaf, dia sudah ketergantungan obat, Pak. Jadi kalau seminggu nih nggak mengkonsumsi obat, dia badan pada nggak enak banget, Pak. Terus sakit semuanya tuh. Jadi akhirnya dia minum obat, jamaah rahimakumullah. Obatnya ini gak main-main, harganya lumayan, ratusan ribu. Dia harus nyetok tuh selama seminggu, minum obat terus tuh, biar gak pada sakit badannya. Jadi kalau gak minum obat, jamaah rahimakumullah, tuh badan gak pada sakit semuanya. Ya habis gimana kalau gak saya minum obat? Itu kan syariat, supaya bisa tenang. Kita alhamdulillah gak butuh itu, hadirin. Kita gak pakai itu. Kita nggak minum konsumsi obat, enggak, alhamdulillah, nggak butuh mengeluarkan uang ratusan ribu, enggak. Kita makan masih normal, minum masih normal, kita tidur nyaman. Lalu kita nggak mau syukur sama yang ngasih nikmat kepada Allah. Lalu dengan cara apa lagi kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita alhamdulillah jemaah rahimakumullah. Makanya orang-orang soleh itu banyak nangis, Pak. Orang-orang soleh itu ngebayangin nikmat dari Allah itu banyak nangis. Dari kalimat tadi, bilisan tadi, alhamdulillah, ya Allah, saya masih dikasih sehat. Bapak yang hadir di sini, mohon maaf, pernah ngalamin sakit? Pernah, pasti. Nggak ada orang yang hidup di alam dunia ini sehat selamanya, nggak ada, kecuali Fir'aun. Fir'aun, Pak. Fir'aun nggak pernah sakit. Makanya karena nggak pernah sakit ngaku Tuhan. Begitu, Pak. Jadi Bapak jangan bangga kalau nggak pernah sakit. Saya mau gak pernah sakit hidup, aman-aman baik. Takutnya lupa sama Allah. Orang soleh itu kalau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dia menerima. Allahumma nas'aluka, ya Allah, nafsan mutmainnah, tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika. Ya Allah, aku terima ini semua ujian darimu ya Allah berupa sakit ini. Nafsan mutmainnah, biar tenang ya Allah, biar jangan ngeluh, biar jangan putus asa. Terima dulu jemaah rahimakumullah. Makanya yang namanya sabar itu inda sodmatil ula, di saat pertama kali kena musibah, kita terima, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit kita terima, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diuji ekonomi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diuji keluarganya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semuanya dari Allah, dan kembalikan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wanita, Pak. Ini dia punya penyakit di zaman Nabi Muhammad, penyakit ayan. Ya Allah, Pak, Masya Allah. Saya pernah itu dulu waktu saya masa remaja, itu saya punya sahabat, Pak. Dari kecil punya penyakit itu. Ya kali lagi ngobrol nih, Pak, ujug-ujug gitu, pingsan. Ya, yang khawatir kan lagi naik sepeda, Pak, lagi naik motor. Ya Allah, Allahu Akbar. Sampai nggak ketolongan, meninggal. Remaja, dari kecil, Pak. Ini ternyata di zaman Rasulullah itu ada sahabiyah. Jadi ketika lagi duduk sama-sama ngobrol gitu kan dengan teman-teman yang lain, langsung kena penyakit itu. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka ngadulah ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kondisi saya seperti ini, diuji sama Allah. Saya ridho ya Rasul, saya ridho. Akan tetapi namanya penyakit ayan itu nggak sadar. Saya khawatir di saat saya lagi kumat, aurat saya kelihatan. Banyak orang yang melihat aurat saya, itu yang saya khawatirkan ya Rasulullah. Doakan saya biar sehat ya Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, aku doakan wahai sahabiah, kamu harus ridho dengan kondisi yang ada. Sesungguhnya ujian yang kau terima karena Allah Subhanahu wa taala, di situ ada keistimewaan dari Allah. Allah akan hapus dosamu. Allah akan berikan tambahan kebaikan buatmu. Kau akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kau ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabiah tadi menyatakan, "Ya, aku ridho ya Rasulullah." Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam kondisi semua itu nyaman. Kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah banyak kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu yang kedua, yakini bahwa nikmat itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kelebihan daripada yang lain. Jangan pernah melihat orang yang lebih atas dari kita secara materi. Itu yang membuat kita ini down, membuat kita ini lemah, membuat kita ini terus pesimis, membuat kita ini akhirnya suudon, buruk sangka terus. Kenapa saya nggak pernah maju? Kenapa saya selalu susah begini? Maka orang yang beriman jangan pernah mengeluh, karena sesungguhnya apa yang Allah kasih itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengeluh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat bagaimana Nabi SAW beliau menyampaikan, ajab li amril mu'min, kata Nabi, sangat mengagumkan keadaan orang yang mukmin. Karena apa? Inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarruhu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra khairan fakana khairan lahu. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dikasih nikmat walaupun sedikit tetap bersyukur kepada Allah. Dikasih ujian bagaimanapun bentuk ujian selalu sabar. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sendiri kagum kepada orang yang beriman ini. Ini yang mesti kita terus pertahankan dalam kehidupan dunia ini, karena dua hal ini akan terus ada pada diri kita selama kita hidup. Yang namanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ya kekurangan materi, ya kekurangan jiwa. Bahkan dalam Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, kami Allah pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan hasil kekayaan, kehilangan jiwa atau kematian, dan kekurangan makanan. Dan sampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ujian dan sunnatullah, Pak. Di dalam kehidupan dunia ini diuji sama Allah. Yang pertama rasa takut. Takut apa? Ya, takut kita ya tadi jamaah rahimakumullah ya kehilangan harta benda. Takut kita ditinggalin orang, ya kan? Emang kehidupan dunia kan begitu, Pak. Makanya cintailah orang ya siapapun itu sekedarnya saja, benci juga sekedarnya. Karena kadang-kala jemaah rahimakumullah ada orang yang begitu dekat tadinya sama kita, ujug-ujug ngejauh sama kita. Iya kan? Kadang ada orang yang tadinya kita benci jadi sahabat dekat. Makanya biasa sajalah. Cintai karena Allah, benci karena Allah. Benci karena apanya? Karena tadi sifatnya, karakternya yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tuh sifat seperti itu, khawatir, takut. Ya, takut kekurangan harta benda. Jangan-jangan nanti ya setelah tua nanti saya masih ada enggak rezeki bagian buat saya.
Masih nggak nanti buat anak-anak saya bisa sekolah, melanjutkan sekolah? Ini ada ujian seperti itu dalam diri kita. Maka jemaah rahimakumullah, tetap kita sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga jemaah rahimakumullah, ya, kekurangan hasil kekayaan tadi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya lancar usahanya, ya kaligannya aja ada hambatan. Ya terus kita istiqomah aja. Ya istiqomah aja. Karena kehidupan kan begitu fluktuatif, naik turun. Ya, dunia ini seperti roda berputar, kadang naik, kadang ya di atas, di bawah, itu seperti itu. Terus kita komitmen istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Jangan pernah kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ujian dari Allah. Lalu juga kehilangan jiwa. Satu persatu orang yang kita cintai jamaah rahimakumullah meninggalkan kita. Dari kita alhamdulillah yang masih menyaksikan kakek kita, nenek kita, alhamdulillah. Kalau saya dulu waktu kecil nggak ketemu sama kakek dua-duanya, ketemu sama nenek. Dua-duanya masih ketemu. Dan nenek dari ibu saya itu waktu saya usia sekitar 7 tahunan. Ya, usia sekitar 85 nenek. Kalau yang dari bapak nenek usia 80. Itu masih ketemu. Sama kakek nggak ketemu. Tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika kakek-kakek kita, uyut kita semuanya seiman, begitupun melakukan amal yang soleh, bakal diketemukan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bakal ketemu di sana. Bahkan dalam suatu riwayat yang rahimakumullah, orang-orang yang baik yang sefrekuensi dengan kita, iman, amal soleh, itu ketika kita meninggal dunia itu sudah siap mengiring, mengawal untuk menyambut kita nanti di alam barzakh. Coba hadirin, kalau orang-orang yang seiman, seamal soleh, yang terus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita nggak senang? Orang tua kita yang udah nggak ada, kakek nenek kita yang nggak pernah jumpa, guru-guru kita yang kita cintai yang meninggalkan kita, mereka mengawal kita nanti akan menyambut kita. Kata Allah, kamu berbaris, siap hambaku si fulan yang mendapatkan ridhoku, dia akan menghadap aku. Ya tentunya ya dia pun merindukan kamu. Siap kawal mereka, siap sambut mereka. Gimana nggak senang jemaah rahimakumullah ketemu dengan kakek nenek uyut kita, orang-orang yang soleh, orang tua kita, guru-guru kita di sana, orang-orang yang baik di sana. Itu harus kita yakini jemaah rahimakumullah, bahwa orang yang di alam barzah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kubur itu kan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Kesenangan di sana namanya taman, membahagiakan, menyenangkan bagi orang yang baik, bagi orang yang saleh. Tapi bagi orang yang salah, dia akan memperoleh hufratan min hufarin niran, lubang dari lubang nerakanya Allah, celah dari celah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Satu persatu hadirin jemaah rahimakumullah, kakek nenek kita udah enggak ada, orang tua kita enggak ada. Bahkan sahabat-sahabat dekat kita enggak ada jemaah rahimakumullah. Satu persatu paman-paman kita udah enggak ada, bibi-bibi kita udah enggak ada. Berjalannya waktu juga sama, kita tidak terasa usia bertambah. Kalau jatahnya dari Allah 60, kita sekarang 55, 5 tahun lagi hidup di alam dunia. Lalu apa yang mesti kita persiapkan kalau enggak sekarang? Makanya di sisa umur kita sibukkan dengan amal kebaikan. Jangan pernah kita tunda-tunda. Karena sesungguhnya yang namanya kesibukan amal baik ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan amal ibadah di masa-masa yang lalu. Di masa remajanya kita akil balik, di masa dewasanya kita, di masa tuanya, mungkin banyak amalia-amalia yang banyak kekurangan, disempurnakan di masa-masa akhir hidup kita ini. Supaya kita jemaah rahimakumullah nanti menghadap Allah kita bersih, enggak bawa dosa yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha jemaah rahimakumullah, Allah siapkan kita nikmat di alam barzah. Kata Nabi, barang siapa kalau aman di alam barzahnya, dia akan aman di alam-alam berikutnya. Dia aman nanti di padang mahsyar, dia aman di siratal mustaqim, dia aman sampai ditempatkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diuji sama Allah seperti itu. Diambil satu persatu, ya. Wal anfus,
dari orang yang kita cintai, jiwa. Begitupun kekurangan makanan, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu mungkin masa muda kita mau beli apa aja bisa. Ya kan, karena duit kita banyak. Sekarang berkurang, ya udah sabarin aja. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Makanya tadi doanya, ya Allah jadikan aku orang yang syukur, jadikan aku orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang bila terkena bala musibah berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya ini semua milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita jadi orang yang sabar, jamaah rahimakumullah, menghadapi ujian ini, apa balasannya? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Maka sungguh akan dibayar upah pahala orang-orang yang sabar itu dengan tiada batas hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam suatu riwayat ini ayat berkaitan dengan apa? Dengan diujinya orang yang sakit. Orang yang sakit ketika dia sabar. Jamaah rahimakumullah. Saya pernah itu melihat di suatu YouTube ya. Ada orang Masya Allah, dia punya suami, jamaah rahimakumullah, dari pengantin baru sampai ya kurang lebih 10 tahun lah rumah tangga, belum dikasih karunia anak. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, dalam cerita itu, ini suaminya kena penyakit, mohon maaf, dia selalu cuci darah, Pak. Dari pengantin baru sampai itu rumah tangga 10 tahun. Istrinya dengan setianya menemani. Ketika ditanya, ya kenapa ibu sabar menghadapi ujian ini, sehingga selalu melayani, ngopenin suaminya? Ya karena ini sudah takdir Allah, ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya enggak terima? Saya harus ridho semua ini. Saya harus ridho ngurusin suami saya. Walaupun suaminya itu udah nawarin, kalau memang mama, ibaratnya mohon maaf, yang namanya manusia kan butuh yang namanya kesenangan zahir dan batin, kesenangan biologis. Mama kalau memang pengen cari silakan. Papa ridho. Kalau memang mama mau, enggak Pak, saya tetap ngelayanin papa, ngeladenin papa ke rumah sakit tiap minggu. Allahu Akbar. Itu dia sabar, jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji seperti itu. Maka ketika dia tahu ilmunya, dia punya iman kepada Allah, dia sabar tentang ujiannya, maka ini jaminannya, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab, akan diberikan pahala yang luar biasa yang tidak bisa terhitung. Ini ada kaitannya nanti di akhirat, ya rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal hambanya, ternyata diperiksa itu salatnya, diperiksa itu saumnya, zakatnya, haji umrohnya, amal-amal soleh yang lainnya. Ternyata ketika ditimbang, jamaah rahimakumullah, ibaratnya ya, itu kalau kebaikan itu ibaratnya butuh 1 kilo, ini hanya 9 on, berarti kurang 1. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ini kurang nih amalnya hamba ini, coba kau lihat dari sejarah hidupnya, apakah ada kelebihan dari amal yang bisa menutupi kekurangannya ini. Ketika dilihat, ya rahimakumullah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ya roh diperlihatkan, bakal disetel, Pak. Akan diputar film kita dari akil balik sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperlihatkan amal solehnya, ini dia diuji di saat dia sakit, dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihatnya, ada ya Allah, dia diuji olehmu, dia sakit tapi dia enggak pernah ngeluh, dia sabar ya Allah. Tutup kekurangannya itu dari ujian di saat dia di masa hidup di alam dunia, dari sakitnya dia tidak pernah ngeluh dan sabar atas sakitnya. Sempurnakan amalnya dari pahala itu. Jadi jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi orang yang beriman dikagumi sama Allah, enggak pernah dia itu selalu ngeluh kepada Allah. Kurang tetap syukur, diuji tetap sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah meninggal syahid, apakah itu ada jaminan masuk surga? Ya. Dan apakah untuk agama-agama yang lain bisa dikatakan meninggal syahid juga? Ya, baik. Jadi
orang yang wafat dalam keadaan syuhada, syahid, ya, itu orang yang memang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini terkhusus ayatnya adalah bagi orang muslim. Bagi orang yang muslim, orang yang bersyahadat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dia baca minimal 17 kali dalam sehari semalam, syahadat itu kan 17 rakaat. Ya. Maka 9 kali kita bersyahadat, 9 kali dalam sholat, 9 kali kita baca. Itu kata Rasulullah SAW, usahakan kita ini selalu bersyahadat, ya. Lalu yang kedua, minta kepada Allah supaya kita memperoleh husnul khotimah. Lalu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosanya sama Allah. Dibaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zikir yang dianjurkan sama Nabi. Jadi minta supaya kita diampuni sama Allah, minta supaya kita senantiasa husnul khatimah. Lalu juga supaya kita minta kepada Allah, baca tuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasula. Ya, dibaca itu pagi hari, sore hari, sekali-sekali. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina sampai selesai, dibacanya pagi hari, kalau nggak ada umur sampai sore dia mendapatkan husnul khatimah. Lalu barang siapa yang baca pagi harinya lalu sampai sore nggak ketemu umurnya sampai situ, dia memperoleh husnul khatimah. Ini dibaca. Kita udah hafal nih doa ini. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka orang yang mati syahid itu diperuntukkan orang yang muslim. Bagi orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir, tetap dia akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu ditempatkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam terkena musibah, dia mungkin dia yang ada keimanan sedikit dan ternyata langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak menutup kemungkinan walaupun orang tidak ada yang tahu, akan tetapi dia menyatakan dalam hatinya bahwa berikrar tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Bisa jadi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau untuk mati syahid itu orang muslim khususnya begitu. Akan tetapi ya kita juga husnudzon saja gitu kan. Barangkali mungkin semasa hidupnya dia pernah dekat dengan ustadz, mau niat mau muslim, ternyata di tengah perjalanan terkena musibah, ya kan, hatinya berpaling dari kekafiran menuju kepada keimanan, bisa jadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya yang namanya kematian husnul khotimah itu kan pilihan Allah, Pak. Ya, pilihan Allah. Bahkan ada orang yang dicap orang yang jelek, orang ahli maksiat, ahli neraka. Ya kan, mohon maaf ini populer hadisnya. Ada seorang wanita kan, ya, dia pelacur, ya. Tapi dia karena memberikan minum air kepada anjing yang haus, dia mendapatkan rahmat dari Allah dan masuk surga. Karena apa? Ada kasih dalam, ada keimanan kepada Allah SWT bahwa menyayangi makhluk Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Begitupun kalau dalam hatinya langsung saat itu dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan husnul khatimah. Begitu. Cuman nggak gampang ingin dapat husnul khatimah kalau tidak dilatih, Pak. Ujug-ujug itu dapat itu susah. Iya kan? Ntar aja kali gitu kan, di akhirnya aja saya taubatnya beda. Nggak bisa, Pak. Harus dilatih. Begitu. Baik, ada lagi hadirin yang perlu ditanyakan?